Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik kelas 5 SDN Negeri 1 Panjang Utara hari ini? Aku harap semoga keadaannya selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Walaupun lagi di tengah pandemi COVID-19, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke adik-adik, karena tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan supaya sayang. Perkenalkan, nama aku Diana Marta Irawan. Kalian bisa panggil dengan sebutan Yunda Diana. Aku dari Universitas Lampung dalam program Kampus Mengajar Kemendikbud yang nantinya akan menemani adik-adik belajar, khususnya adik-adik kelas 5 SDN Negeri 1 Panjang Utara. Nah, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, Yunda harap adik-adik semua tetap menjaga kesehatan tubuh ya. Dan jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak, baiknya adik-adik tetap ada di rumah. Namun, jika memang tetap harus keluar, jangan lupa gunakan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Apa sih protokolnya? Udah ada yang tahu belum? Ya, mulai dari menggunakan hand sanitizer atau sering mencuci tangan, khususnya setelah keluar ya. Kemudian, jangan lupa menggunakan masker. Serta jangan lupa juga untuk menjaga jarak atau melakukan social distancing. Oke, adik-adik semuanya, Yunda harap sebelum kita belajar, adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, dan sudah siap, kemudian semangat. Karena pada kesempatan belajar kita hari ini, kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Hayo, di sini siapa yang masih belum ngerti gimana caranya perkalian? Kalau misalnya masih ada yang bingung tentang perkalian, nanti boleh hubungi Yunda ya untuk bertanya secara pribadi melalui WhatsApp. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Oke, langsung aja ke materinya. Yuk, simak dan pahami pemaparan yang Yunda jelaskan berikut ini ya. Pecahan perkalian. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, ada bilangan pecahan 1/6. Di sini 1 disebut sebagai pembilang sedangkan 6 disebut sebagai penyebut. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ada 3/4 dikali 2/3. Lalu ada 1/4 dikali 7 dan ada 1/2/5 dikali 1/3. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan ya. Nah, sebelumnya ada 3 langkah perkalian pecahan. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Dan yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, soal nomor 1. Di sini ada soal 3/4 dikali 2/3. Ingat langkah yang pertama, kita lihat terlebih dahulu apakah bilangannya ini sudah merupakan pecahan biasa atau belum. Nah, di sini 3/4 dan 2/3 sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, ketika sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka 3 bisa langsung dikali dengan 2 dan 4 bisa langsung dikali dengan 3. Artinya pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kerja bagus. Adik-adik sudah bisa mengkalikan antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Ya, 6/12. Selanjutnya kita lihat angka yaitu ada 6 dan 12. Nah,
Jika angka ini masih bisa kita sederhanakan, maka harus kita sederhanakan nih. Lihat syarat atau langkah yang ketiga. Sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Lalu, bagaimana Yunda caranya menyederhanakan 6/12 ini? Hayo, siapa yang sudah tahu? Ya, jadi caranya adalah dengan membagi angka pembilang serta angka penyebut dengan bilangan prima yang sama. Di sini ada bilangan prima 2. Sama-sama kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kerja bagus, sudah kita sederhanakan ya adik-adik. Jadi hasilnya adalah 3/6. Nah, walaupun 3/6 ini sepertinya sudah kecil ya adik-adik, tapi kita harus perhatikan lagi. Apabila dia masih bisa disederhanakan, maka kita harus sederhanakan. Nih, kita bagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan berapa? 2. Jadi, hasil yang paling sederhana adalah 1/2. Oke. Tapi sebelumnya kenapa sih dibaginya 2 sama angka 3? Ya, karena 2 dan 3 /adalah bilangan prima. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Ada 1/4 dikali 7. Hayo, siapa yang bisa nih? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Oke, seperti tadi kita lihat apakah bilangannya sudah dalam bentuk pecahan biasa atau belum. Nih, ada 1/4. 1/4 sudah dikatakan pecahan biasa ya. Selanjutnya ada angka 7. Angka 7 kan bilangan bulat. Caranya untuk dijadikan pecahan biasa, artinya kita harus bagi dengan angka berapa? 1, betul. Karena 7 dibagi 1 sama dengan 7, artinya tidak merubah nilai dari angka 7. Nah, ketika sudah dalam bentuk pecahan biasa, baru deh kita bisa kalikan antara pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. 1 dikali 7, 7, 4 dikali 1, 4. Yeay, sudah bisa kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, 7/4. Kita lihat, 7 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Iya dong, kan 7 lebih banyak daripada angka 4. Nah, kalau begitu, kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara kita bagi atau dengan cara porogapit. Adik-adik sudah pada bisa kan mengerjakan porogapit? Ayo, Yunda kasih contoh nih. Ada 7 dibagi 4. Berapa 7 dibagi 4? 1. 1 kemudian kita kalikan dengan 4. Berapa 1 dikali 4? Ada yang tahu? 4. Kita tulis di bawah 7 lalu kita kurangi. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, sudah dapat nih jawabannya karena 3 lebih kecil daripada 4. Artinya 3-nya naik ke atas, kemudian yang menjadi penyebutnya adalah pembagi. Berapa? 4. Ya, 1/3/4. 1/3/4 ini adalah bilangan pecahan campuran. Di mana 1/3/4 ini sudah merupakan bilangan sederhana. Next, soal nomor 3. Wow, di sini ada yang berbeda. Ada soal dengan bilangan campuran nih. Pecahannya dalam bentuk pecahan campuran. Yang mana? Ayo, yang mana? Yang 1/2/5. Betul. Maka dari itu, kita harus jadikan dulu dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 5 dikali 1 kemudian ditambahkan dengan 2. Ayo, berapa 5 dikali 1? 5.
kemudian ditambah 2 menjadi 7 per 5, karena 5 adalah penyebutnya. Kemudian dikali 1/3. Nah, sudah dalam bentuk pecahan biasa nih. Sekarang kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. 7 dikali 1 sama dengan 7, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kerja bagus. Kita checklist ya yang nomor 2. Selanjutnya, mari kita sederhanakan antara 7 dan 15. Apakah masih bisa disederhanakan atau harus kita bagi hingga bilangannya menjadi pecahan campuran? Siapa yang tahu? Hayo. Ya, karena 7 atau pembilang sudah lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 15, artinya bilangan ini sudah dalam bentuk sederhana. Sudah tidak perlu diporogapit lagi ataupun dibagi dengan bilangan prima. Ya, karena sudah sederhana ya adik-adik. Oke, Yunda rasa cukup untuk pembelajaran matematika kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Tapi kalau misalnya masih bingung, adik-adik boleh menghubungi Yunda lewat nomor WhatsApp. Oke? Oh iya, Yunda juga akan memberikan tugas kepada adik-adik lewat quizzes. Lebih seru loh, berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Yunda harap adik-adik bisa mengerjakan dengan antusias dan semangat ya. Jangan takut dengan matematika, karena tidak ada yang tidak bisa jika kita mau belajar. Mungkin cukup. Yunda memohon maaf ya apabila dalam pemaparan materi ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, dan kepada Allah Yunda memohon ampun. Yunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat!